Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di siang hari ini di program acara Teras UMKM. Dan tentunya sahabat budaya, kita akan membahas tentang wajib halal Oktober 2006. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber di ruang dengar dengan Bapak Muhammad Yusri. Beliau adalah konsultan dari UPT PULT atau bagian dari juga rumah kemasan KUKM Sulsel. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kami. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rian. Bagaimana kabar ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, segar juga ini kayak. Alhamdulillah. Walaupun mungkin di pagi-pagi hari sudah saya ganggu datang ke kantor ini. Siap, aman. Aman. Apalagi untuk RRI dan teman-teman UMKM, insya Allah siap bantu. Luar biasa, memang wajar nih jadi konsultan, memang standby 24 jam nih. Ada lomba tuh punya. Luar biasa ya, Pak. Jadi ini saya panggil siapa ini, Pak? Saya biasa kalian panggil Pak Yusri, tapi karena tadi saya dengar Bang Rian boleh panggil saya Bang Yus juga. Oh iya, luar biasa. Sama ya, abang nih. Sama abang ya. Walaupun saya sebenarnya lebih tua, mungkin saya anda. Bapak ini mudah sekali. Baik, sahabat muda, kita akan membahas ini. Nih kita bahas dulu nih. Kita sebelum lari ke bahas halal ke Bang Yusri. Ini mungkin bisa dijelaskan apa itu UPT PULT? Mungkin di bawahnya juga ada rumah kemasan KUKM Sulsel. Ya betul, Bang Rian. Jadi kita di UPT Pulut, Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Sulawesi Selatan, itu merupakan bagian dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulsel. Nah, jadi boleh dibilang kita itu instansi pemerintah yang bertujuan untuk membantu teman-teman UMKM naik kelas. Naik kelas. Betul. Mungkin job desk-nya lah sebagian besar itu apa yang dikerjakan oleh bagian ini? Ya baik. Jadi mungkin untuk diketahui sama teman-teman juga, khususnya pengusaha UMKM. Jadi kita di Pemprov Sulsel itu ada yang namanya UPT Pulut Sulsel. Nah di situ kita ada 8 orang konsultan, 9 termasuk saya. Jadi konsultan inilah yang membantu teman-teman UMKM untuk naik kelas. Nah, naik kelas dalam hal maksudnya apa? Kalau misalkan ada yang belum didapat legalitas usaha, misalkan seperti izin usaha NIB itu belum ada, terus izin edar PIRT juga belum ada, itu kita siap bantu. Mulai dari sisi legalitasnya, pemasarannya, keuangan, kemudian digital, marketing, dan lain-lain itu. Kalau teman-teman butuh pendampingan, itu kita bisa bantu. Mas, ternyata besar, bayi juga kerjaannya ya. Ya lumayan lah. Padat juga. Jadi jangan heran kenapa bisa putih rambut begini, Mas. Tapi jangan kira walaupun rambut putih wajah masih belasan tahun Pak ini, alhamdulillah Bang Yusri kan. Dilihat masih seumur kita, Bang. Iya. Masih bisa lah tiga kompi lah. Bang Yusri, nah ini kan tadi saya sempat jelaskan job desk-nya. Mungkin sebagai konsultan rumah kemasan, mungkin tentu paham bahwa kemasan bukan cuma soal estetika, soal mungkin informasi label. Bagaimana integrasi logo halal Indonesia pada kemasan bisa meningkatkan daya saing produk UMKM lokal agar setara dengan produk industri skala besar. Ya, betul. Jadi Bang Rian, terus terang kalau kita bicara kemasan juga sedikit ya. Kemasan itu ibarat penjual tanpa mulut. Silent salesman istilahnya. Betul. Penjual tanpa mulut. Jadi apapun informasi yang dibutuhkan konsumen, apapun informasi yang layak dan wajib diketahui sama konsumen, semua adanya di kemasan. Mulai dari mereknya, izin edarnya, sampai dengan logo halalnya. Nah, jadi ketika misalkan dari sisi pembeli nih, mau tahu ini produk sudah dapat sertifikasi halal belum ya? Nah, jawabannya itu ada di kemasan. Jadi lihat, tinggal cek, ada yang tahu logo halalnya. Ada yang logo halalnya, berarti pasti sudah dapat sertifikasi halal. Nah, tapi penting untuk diketahui oleh teman-teman, khususnya yang mau beli, konsumen. Nah, untuk logo halal yang resmi adalah logo yang berbentuk kotak, kemudian berwarna ungu. Ada model wayang, tulisan halal Indonesia, disertai dengan nomor sertifikat halal. Itu yang resmi. Yang dulu kan kalau tidak salah warna hijau ya. Betul. Berarti ada pembaruan. Jadi yang warna hijau itu dulu dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi
dengan adanya undang-undang baru, Yeah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang sebelumnya sertifikasi halal diterbitkan oleh MUI, sekarang sudah dialihkan melalui pemerintah. Dipegang langsung pemerintah. Betul. Yang pegang adalah Kementerian Agama. Oh. Nah, jadi dari Kementerian Agama membentuk lagi satu badan namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi, sorry nih Bang, banyak sekali singkatan. Iya. Mungkin juga masyarakat Anda asing ya. Berarti koordinasi antara Kementerian Agama dengan Dinas UMKM ini, UPT ini bagaimana ini kan? Yang menerbitkan adalah Kementerian Agama. Betul. Nah, itu bagaimana ini? Nah, jadi sebenarnya ini kan memang regulasi. Berjenjang ya dari pusat kan Kementerian Agama. Nah, kemudian dari Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Nah, dari BPJPH nanti akan ada satgas di setiap provinsi. Nah, di situ akan direkrut pendamping halal. Oh, pendamping halal. Melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. LP3H. Jadi LP3H inilah yang akan merekrut para pendamping halal. Nah, jadi pendamping halal inilah yang akan membantu teman-teman UKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi begitu alurnya ya, Pak Yusri ya. Terus kami juga, saya pribadi kemudian ada beberapa teman-teman juga di Pulut sendiri, kami sudah, alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat pendamping halal. Jadi kami bisa menghalalkan. Ada sertifikasi, berarti ada bisa mengeluarkan dia. Kami bisa menghalalkan, Bang. Menghalalkan ya. Tapi tidak sembarang menghalalkan. Ada kategori-kategorinya gitu ya. Oke lah, kita ini ke topik utama. Ada apa ini di WHO ini, wajib halal Oktober 2026? Ada apa ini? Nah, ini penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman pengusaha UMKM. Ya. Sekarang sudah ada aturan yang mewajibkan 18 Oktober 2026 semua produk sudah wajib bersertifikat halal. Ini sudah ada aturan. Bahkan sebenarnya Bang Rian, aturan ini sudah diberlakukan sejak 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. 2024. Nah, tapi karena pemerintah melihat masih banyak teman-teman UMKM yang belum punya sertifikat halal, ini diperpanjang. Diperpanjang, dikasih batas waktu sampai dengan 18 Oktober 2026. Ada batas. Ini ternyata batas waktu. Batas waktu. Jadi yang belum dihalalkan segera. Ya, yang belum dihalalkan. Nah, kategori produk apa yang dihalalkan? Ini kan kita bilang semua produk apa asal dia. Betul. Nah, yang paling diutamakan sebenarnya adalah tentu makanan minuman. Makanan minuman, semua kuliner itu tentu wajib halal di 18 Oktober 2026. Kemudian ada beberapa item lagi yang paling diutamakan juga adalah RPH. Rumah potong hewan. Rumah potong hewan, betul. Kemudian RPU. Apa itu? Nah, rumah potong unggas. Tapi saya beda. Ya. Jadi saya mau bilang rumah potong ayam. Nanti protes bebeknya. Kan bagi dari unggas juga. Rumah potong unggas. Kira kepleset sedikit KPU. Baik. Ya, itu yang sudah diwajibkan juga sekarang. Jadi 2026 nanti, Oktober nanti, jadi semua yang namanya RPU, RPH wajib bersertifikat halal. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan menjadi pemasok ke warung makan, ke rumah tangga, bahkan ke SPPG. SPPG juga. Dapur. MBG. Makanya juga sekarang semua catering, semua yang namanya rumah makan, semua yang namanya kafe, itu juga sudah wajib bersertifikat halal sebenarnya. Seberapa krusial harus memperoleh sertifikat halal ini, Pak Bang Yus? Krusial, karena salah satu efeknya, salah satu dampaknya nanti ketika teman-teman tidak mendapatkan sertifikat halal, melewati Oktober nanti, tentu ada peringatan tertulis. Peringatan tertulis. Teguran. Ya, teguran. Kemudian yang paling parah ini adalah penarikan produk. Penarikan produk. Jadi penarikan produk. Sampai dengan penarikan produk. Jadi tidak boleh dijual selama belum mendapatkan sertifikat halal. Jadi ini kan tentu kita dari pemerintah, teman-teman pendamping, fasilitator, ya tentu tidak ingin hal ini terjadi. Nah, makanya pemerintah sekarang menggenjot kegiatan sertifikasi halal produk ini. Termasuk juga salah satu yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur Sulsel tahun ini adalah memberikan sertifikasi halal reguler
ke teman-teman UMKM sebanyak 152 UMKM. Reguler. Ya, tahun ini sedang berjalan. Oh, kotanya itu. Ya. Nah, itu kan tadi sempat kita dengarkan, kita mendorong ini para pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Betul. Nah, dari pelaku usaha sendiri mungkin tingkat mikro, kan merasa kadang ada orang yang susah rumit pengurusannya. Ya, betul. Dan makan waktu. Betul. Apalagi dibatasi Oktober 2006. Betul. Bagaimana? Betul, Pak nah, Ivanus? makanya ini lewat pemerintah sebenarnya melalui BPJPH ini mengeluarkan ada 3 skema sebenarnya. Yeah. Ada 3 skema pengurusan sertifikat halal. Itu yang pertama adalah melalui skema self declare, pernyataan mandiri. Itu yang pertama. Oke. Jadi untuk yang pertama ini melalui pernyataan mandiri atau self declare. Nah, disinilah peran pentingnya para pendamping halal. Jadi pendamping halal yang akan membantu teman-teman UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tapi dengan catatan tidak semua produk bisa mendapatkan sertifikat halal lewat jalur self declare ini. Oh, self declare. Betul. Kenapa? Ini hanya diperuntukkan untuk produk-produk. Pertama untuk makanan minuman. Yang kedua, bahan bakunya bukan dari hewan sembelihan. Begitu. Jadi contoh, jadi dari sisi bahan baku saja itu sudah beda jalurnya. Alurnya. Jadi yang pertama ini saya mungkin sebut dulu ketiganya. Pertama jalur halal self declare. Yang ini yang gratis. Ini gratis. Jadi kan ada berbayar juga. Ada yang berbayar. Oh ya, oke. Ini gratis. Gratis. Jadi halal self declare ini gratis. Kemudian yang kedua, ini halal self declare mandiri. Nah, ini berbayar. Berbayarnya kurang lebih Rp250.000. Kenapa ada halal self declare mandiri? Karena halal self declare tadi ini terbatas untuk satu kategori produk. Apa itu? Misalkan dia masuk satu kategori. Jadi misalkan dia punya kategori produk yang lain, dia harus lewat skema halal mandiri ini. Oh, produk lain. Oke. Ya. Nah, yang ketiga halal mandiri. Halal reguler. Betul. Jadi yang pertama tadi self declare, yang kedua self declare mandiri, yang ketiga halal reguler. Nah, halal reguler ini berlaku untuk produk-produk yang berbahan dasar hewan sembelihan. Oh iya, oke. Kemudian produk yang non makanan minuman. Tas. Contoh sabun cuci piring. Oh iya. Oh iya, karena ada sabun mandi. Oh iya. Kosmetik. Nah, ini semua masuk kategori halal reguler dan berbayar. Apa boleh buat itu lumayan lah. Ya, mungkin masyarakat mau tahu berapa itu. Itu sebenarnya yang perbedaannya lagi antara self declare dengan reguler ini. Self declare ini yang bantu sertifikasi halalnya adalah pendamping halal. Pendamping halal. Untuk halal reguler ini yang membantu untuk penerbitan sertifikat halalnya melalui LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, itu bedanya. Nah, jadi karena dia lembaga pemeriksa halal, ini berarti ada tim yang akan turun. Lebih besar cost gitu ya? Ya, lebih besar costnya. Jadi kurang lebih antara 2 sampai 3 jutaan. Tergantung produk, tergantung juga dari jenis produk dan banyak sedikitnya produk itu pasti akan berpengaruh ke harganya. Oke, ketika tadi ada ya jalur gratis, ada mandiri, dan reguler. Nah, untuk yang gratis ini, apa ada kategori khusus untuk bisa dapat gratis ini? Betul. Itu apa saja? Nah, untuk kategori produknya tadi tentu khusus untuk makan minuman. Makanan minuman. Ya, non makanan minuman wajib reguler. Itu makanan minum maupun industri kecil maupun besar? Industri kecil. Oh, kecil, oke. Kalau besar masa mau yang gratis? Ya, bayar dong. Inilah. Berarti berlaku untuk UMKM mikro. Betul. Oke. Makan minuman. Jadi berlaku untuk omzet di bawah 2M per tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya omzet di bawah 2 miliar per tahun, ini sudah berubah lagi nih regulasinya. Yang sebelumnya 500 juta per tahun. Tapi dengan adanya perubahan regulasi, akhirnya diubah yang sebelumnya 500 juta per tahun, diubah menjadi 2 miliar, di bawah 2 miliar per tahun. Gratis? Itu masih gratis. Wih, luar biasa. Ya, jadi kalau misalkan omset tak per tahun 1,9 M, ya itu masih bisa gratis. Wah, pasti orang paling tertarik ini. Penaturannya. Cuma masalahnya tidak semua produk bisa dapat sertifikasi halal gratis. Pertama tadi makanan minuman, yang kedua terbatas hanya untuk 10 menu atau 10 produk.
Oh, terbatas menu. Jadi misalkan bakery. Iya. Bakery. Dia punya toko roti nih. Iya. Dia produksi sampai 30 macam roti. Jangan kita ambil yang self declare yang gratis, harus yang reguler. Oh, kalau memiliki 30 ya menu. Apalagi misalkan produk bakery. Iya. Nah, itu harus reguler. Jadi harus berapa menu yang dia bisa dapat gratis ini? 10. Oh, 10. Makanya gratis ada tapinya. Iya, gratis tapi ada tapinya. Di mana-mana itu gratis ada tapinya pasti. Di mana-mana. Oh iya. Sama aja misalkan kami juga desain kemasannya gratis, ada tapinya. Oh, ada tapi. Ada tapinya. Sama ini. Iya. Halal gratis ada tapinya. Ada tapinya. Tapinya tadi ya hanya untuk makanan minuman. Yang kemudian yang kedua hanya terbatas untuk 10 jenis produk. 10 produk. Ya. Kemudian yang ketiga, bahan bakunya bukan dari hewan sembelihan. Iya tak. Nah, jadi ya, ini kadang-kadang teman-teman salah persepsi nih. Kan dianggap ketika ada hewan sembelihannya berarti dia harus reguler. Nah, contoh misalkan kalau Bang Dian misalkan roti isi daging. Kan ada daging. Iya betul ya. Roti isi daging. Menurut Bang Rian ini dia harus halal gratis atau yang reguler? Kan jatuhnya dia reguler karena ada dagingnya. Nah, disinilah pentingnya bahan bakunya. Oh, komposisinya. Betul. Roti isi daging. Kalau roti isi daging, bahan bakunya apa? Utamanya. Nah, roti isi daging pasti terigu. Terigu ya, kan. Roti isi daging pasti bahan utamanya terigu. Dagingnya hanya sebagai isian atau pelengkap. Nah, ketika dagingnya ini hanya sebagai isian atau pelengkap atau topping, ini masih bisa masuk kategori halal self declare gratis. Kecuali tadi abon ayam. Oh iya, full. Nah, bakunya abon. Iya. Bakso daging. Otomatis lebih banyak. Ya. Kalau bakso kan kadang bakunya banyak juga kanjinya, tepungnya. Atau dominan daging. Ya, ini dalam hal ini yang dominan daging. Oh, tapi gitu. kalau dibilang bakso ya pasti halal, pasti bahan bakunya adalah daging. Jatuhnya ke reguler. Oh, baik. Nah, inilah kadang-kadang yang dikeluhkan sama teman-teman UMKM sebenarnya. Baik, berarti omsetnya belum terlalu banyak. Jualan bakso. Tapi jatuhnya halal reguler. Ya, apa boleh buat aturannya seperti itu. Berarti itulah pentingnya ada konsultan. Nah, inilah yang kita memberikan edukasi. Betul. Baik. Seperti mungkin kayak warkop memiliki 10 macam jenis minuman, berarti masih gratis gitu ya. Ya, tapi di atas 10 jenis sudah pasti masuk kategori halal reguler. Reguler. Yang mandiri tadi 250 itu. Nah, 250 itu kategori apa saja lagi yang jatuh ke situ? Nah, jadi maksudnya kenapa lagi ada dikatakan halal self declare mandiri? Nah, jadi di aturan itu sebenarnya satu UMKM bisa mendaftarkan 3 kategori produk. Satu kategori produk maksimal 10 jenis. Nah, contoh misalkan si UKM ini dia bikin roti dan kue. Ini satu kategori produk nih. Kemudian ketika dia buat juga keripik, misalkan keripik pisang, keripik singkong, ini beda juga kategori produknya. Berarti dia dapat 2 sertifikat halal. Iya, betul. Satu sertifikat halal untuk kue. Yang kedua sertifikat halal untuk keripiknya. Berarti maksimal 3. Berarti maksimal 3. Tapi ketika misalkan dia mau urus lagi, tapi dengan brand yang sama. Mau urus lagi dengan produk yang lain ya nggak bisa lagi. Nah, dia harus lewat jalur halal self declare mandiri yang berbayar. Tapi alhamdulillah itu pun juga tidak tinggi kok, 250.000. Oke, baik. Kita sudah ketahui kategorinya. Nah, ini untuk ketika kita sudah memperoleh sertifikat halal, baik itu dari gratis, mandiri maupun reguler, itu berlakunya itu berapa lama itu? Nah, pertanyaan bagus, menarik. Jadi kita flashback dulu nih. Flashback. Ketika dipegang sama MUI, Majelis Ulama Indonesia, sertifikat halal itu hanya berlaku selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Waktu masih hilang logo hijau tuh. Iya. Jadi setelah diambil alih oleh BPJPH, aturan pertama itu halal berlaku selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun diperpanjang. Nah, alhamdulillah dengan adanya lagi aturan baru, sekarang halal itu berlaku seumur, saya tidak mau bilang seumur hidup, tapi seumur usaha. Ya, bukan seumur hidup. Kalau halal yang seumur hidup, halal yang satunya. Oh, lebih yang 3 juta lebih. Ada lagi. Iya.
Maksudnya, Oh ya. jadi halal sekarang, halal untuk produk sudah tidak ada lagi masa berlakunya. Bang Rian. Sama kayak KTP. Oh, seumur hidup ya. Ya, bukan seumur hidup, seumur usaha. Oh ya, ketika usaha tidak ada ya sampai di situ juga ya. Oh, 250 itu sampai Seterusnya. Jadi halal sekarang berlaku seterusnya. Jadi tidak ada lagi masa berlaku. Dibandingkan sebelumnya itu 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. Kemudian ada lagi terbit, dia berlaku selama 4 tahun. Nah, jadi ini banyak yang teman-teman bertanya nih, Pak, mau habis masa sertifikat halal? Karena kan waktu di awal-awalnya terbit sertifikat halal itu, yang resmi itu pakai logo Garuda. Ya, wajib ada logo Garudanya. Ya. Nah, terus di situ masih tertera berlaku sampai dengan tahun sekian. Nah, tapi dengan adanya aturan baru, otomatis sudah tidak ada lagi masa berlaku. Jadi abaikan saja itu kalau ada tulisan berlaku sampai dengan. Karena dengan adanya terbit aturan baru, otomatis yang berlaku sampai dengan itu sudah tidak dipakai lagi. Dipakai lagi. Ya, sudah berlaku seterusnya. Sama juga KTP tak. Iya. Kalau sudah meninggal mungkin tidak berlaku lagi ya gitu ibaratnya kan. Ya, kurang lebih. Oke. Nah, ini kan kita sudah tahu ini jangka waktunya. Nah, kan namanya juga manusia kan tidak ada yang sempurna nih, Bang Yus. Ketika dia memperoleh sertifikat halal, oknum nakal. Ya. Bagaimana bisa pihak ini bisa memantau bahwa ini produk ini dijamin halal terus atau mungkin di pertengahan jalan nakal? Ya, betul. Nah, itu bagaimana itu pengawasannya itu, Bang Yus? Betul. Nah, jadi sebenarnya melalui BPJPH sudah ada perwakilan sebenarnya di setiap provinsi. Ada yang namanya Satgas. Ya, Satgas. Di Sulsel sendiri alhamdulillah sudah ada Satgasnya. Jadi Satgas ini nanti yang akan turun ke lapangan. Salah satu tujuan dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terkait produk-produk yang sudah dapat sertifikat halal. Ya, cuma kan ya tentu harapannya kita, halal loh ini. Masa masih mau dipreteli misalkan, masa masih mau iya. Ya, harapannya kan tentu seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat halal, ya tentu kami imbau juga. Ya, tetap pertahankan sesuai dengan pada saat pendaftaran. Ya, tentu akan ada sanksi yang berlaku. Tentu akan ada. Paling parah sanksinya tuh. Ya, tadi penarikan produk, bahkan bisa dipidana. Penutupan sampai dipidana. Karena kan ini sudah masuk. Sudah masuk pemalsuan namanya. Iya. Perdata jatuhnya betul. Bahkan ini kalau misalkan kita singgung masalah izin edar ini kurang lebih sama dengan halal ini. Iya. Jadi sama-sama sudah wajib sebenarnya. Nah, ini kan tadi kita bisa menghalalkan. Ya. Kadang masalah bingung, saya mau lari kemana ini? Ke Kementerian Agama kah? Ke UPT? Apa harganya sama atau beda? Ya. Nah, itu bagaimana, Bang Yus? Nah, jadi teman-teman yang belum dapat sertifikat halal, ya boleh datang ke PLUT. Nah, di PLUT itu kita akan bantu untuk menghubungkan teman-teman dengan pendamping halal. Cuma kan memang sering kadang-kadang teman-teman yang belum punya sertifikat halal, siapa yang harus saya hubungi? Siapa yang harus saya datangi? Nah, paling mudah kalau misalkan dekat dengan kantor urusan agama, KUA, hampir semua KUA ada pendamping halalnya. Jadi KUA sekarang bukan lagi sudah lebih fleksibel kah? Sudah lebih fleksibel lah. Jadi kan KUA selama ini menghalalkan orang, menghalalkan dua insan. Ya. Nah, sekarang ya alhamdulillah di KUA juga sudah produk. Sudah ada pendamping halal yang siap membantu teman-teman UMKM yang butuh sertifikasi halal. Jadi sudah banyak kok di KUA itu. Pasti sudah ada pendamping halal. Kalau mungkin dekat-dekat dengan kantor food bisa ke food juga. Kalau dekat-dekat dari KUA, ya boleh ke KUA. Tapi berbicara harga itu satu pemahaman kah atau berbeda ini? Kan dua instansi berbeda ini. Sebenarnya yang terbitkan tetap satu instansi lewat BPJPH. BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berarti kita cuma membantu. Ya. Jadi tetap satu harga lewat BPJPH. Dan bahkan sekarang alhamdulillah transparansinya sangat baik sekarang karena kita sudah ada sekarang kalkulator halal itu di sistem BPJPH. Bahkan kalau misalnya kita mau ngecek nih misalkan kan tentu beda produk pasti akan beda juga harganya, apalagi untuk produk-produk yang jatuhnya ke sertifikat halal reguler. Kalau sertifikat halal self declare itu kan jelas gratis,
Kalau mandiri 250.000. Itu jelas. Nah, ketika yang halal reguler nih, ini ada sedikit perbedaan. Nah, karena pertama dari sisi produk, kalau misalkan dia kuliner, makin banyak menu pasti akan mahal. Oh, berarti tergantung jumlah menunya gitu. Betul. Ya, dihitung dari situnya. Iya, jadi misalkan kalau menunya di bawah 20 menu, di bawah 20 menu itu kurang lebih 3 jutaan kurang lebih. Nah, tapi misalkan 20 sampai 60 menu atau 50 menu itu akan berbeda lagi harganya. Di atas 60 menu pasti akan berbeda lagi harganya. Oh iya, itu kan udah seberapa kan ini sampai sumur sampai hidup seterusnya. Nggak seberapa kalau dulu dihitung lagi omsetnya. Makanya secepatnya datanglah mengurus. Betul. Ingat teman-teman, WHO. Apa itu WHO tuh? Wajib halal loh, Oktober 2006. Nah, Pak Bang Yus, ini kan jiwa manusia juga ini kan pelaku UMKM kita kan ada yang paham literasi, paham tentang pengurusan ini, karena juga ada ownernya yang mungkin tidak paham alur begini. Ada oknum petugas yang nakal yang sebenarnya jatuh ke gratis, diarahkan ke mandiri atau reguler. Itu bagaimana ini? Ya, memang kan ada yang sempurna. Betul. Jadi makanya inilah juga salah satu fungsinya kami di Plut. Jadi fungsinya kami di Plut adalah memberikan edukasi ke teman-teman pengusaha UMKM. Ya, jadi tentu edukasi ini sangat penting supaya apa? Supaya teman-teman lebih paham. Supaya teman-teman lebih tahu, oh ternyata ada ya aturan seperti ini. Oh ternyata ada ya regulasi seperti ini. Nah, jadi inilah juga pentingnya teman-teman kenapa harus mengetahui hal ini. Nah, mungkin juga di luar sana masih banyak yang belum tahu. Belum tahu itu tentang WHO. Jadi selama ini hanya asik jualan, ternyata ada regulasi yang sudah mengatur. Harus wajib halal sebelum 18 Oktober 2026. Nah, jadi tentang oknum memang tidak bisa dipungkiri memang. Mungkin ada. Mungkin ada. Inilah pentingnya teman-teman mengetahui, termasuk salah satunya mendengarkan RRI Pro 4. Supaya apa? Supaya bisa dapat informasi. Ternyata begini. Betul. Baik. Ketika ada ditemukan bagaimana itu? Nah, sudah ada satgasnya, jadi bisa melapor ke Kementerian Agama. Di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, di situ ada satgas BPJPH-nya. Kalau kami pribadi dari Plut Sulsel sendiri, teman pendamping, memang bukan ranahnya kami. Karena sudah ada satgas di Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Itu ada satgas BPJPH. Di setiap provinsi alhamdulillah sudah ada. Berarti ini memang ada sinergitas dari vertikal ke provinsi ke kota kabupaten gitu ya. Betul. Berarti di kabupaten ada juga. Ini kalau untuk seperti tingkat kabupaten di Plut sendiri memang sudah ada beberapa kabupaten kota kita di Sulsel itu ada 6 atau 7 daerah yang sudah ada pusat layanan usaha terpadu. Jadi di Maros itu alhamdulillah sudah ada, kemudian di Pangkep, di Selayar, di Sidrap juga ada Plutnya. Sisanya kan ada KUA masing-masing gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan masih ragu, nggak tahu nih mau kemana, paling gampang ke KUA. Kantor urusan agama. Jadi bukan hanya orang lagi, produk juga sudah diurusin sama KUA. Jadi bukan saja menghalalkan dua insan lah. Nah, Pak Bang Yus, bagaimana pendamping dari rumah kemasan atau Plut itu membantu UMKM dapat memverifikasi bahan baku agar lolos sertifikasi? Jadi tentu teman-teman harus mengetahui sebenarnya pertama produknya masuk kategori apa sebenarnya. Ya, ini yang perlu diketahui. Nah, disinilah juga pentingnya edukasi ke teman-teman. Apalagi kan sekarang yang namanya keterbukaan informasi kan sudah sangat luas. Suatu genggaman. Iya, betul. Bingung siapa mau bertanya? Ada Om Gemini, ada Om ChatGPT. Betul. Produk saya adalah produk ini. Kira-kira ya ini bisa dapat sertifikasi apa yang wajib untuk saya misalkan. Nah, itu sudah kurang lebih bisa dapatlah informasi dasar atau awalnya. Tapi tentu juga tetap disaring lagi informasi yang diterima. Tapi alhamdulillah sekarang keterbukaan informasi sangat luas. Jadi ya teman-teman juga bisa memanfaatkan ranah digital. Kemudian
Bahkan kita di Pelut juga rajin memberikan informasi-informasi terkait melalui Instagramnya kami. Baik. Di Pelut_Sulsel. Oh, Pelut_Sulsel. Siap. Nah, ini sebagai konsumen, saya posisikan sebagai konsumen Bang Yus. Saya mau memastikan ini produk ini terdaftar tidak ada sama halalnya. Itu bagaimana tuh mengetahui mencek? Kan biasa ada dangkal tongju itu pengusaha. Dia tempel-tempel ternyata ini ternyata tidak terurus ini. Ya. Itu bagaimana bisa mengetahui Pak konsumen ya sebagai untuk jaminan keamanan. Betul, Marian. Jadi dari sisi konsumen ya, dan kita memang perlu tahu ini produk betul halalkah atau tidakkah. Nah, jadi pertama tadi yang sempat kami sampaikan adalah lihat dari logo halalnya. Jadi kalau misalkan logo halalnya masih yang warna hijau itu sebenarnya sudah tidak berlaku sebenarnya. Oh, sudah tidak berlaku? Ya, jadi yang berlaku itu adalah warna ungu. Ini masih, ya ini kan masih ada yang warna hijau, tapi yang resmi sekarang adalah yang model kotak. Tadi ada wayangnya, ada tulisan halal Indonesia dan ada nomor ID sertifikat halalnya. Nah, itu yang resmi. Kenapa? Supaya teman-teman misalkan membeli suatu produk, lihat nih, oh ada nomor sertifikat halalnya. Tapi kan kita mau pastikan ya betul enggak ini? Jangan sampai ini nomor istilahnya kita nomor abal-abal. Iya, bisa sampai ada abal. Ada tidak maksudnya kita ketik ini ID diarahkan ke sistem harus terbaca. Ya, di BPJPH. Jadi ada situs cek halal BPJPH. Jadi kita boleh browsing saja cek halal BPJPH. Nanti akan terbuka situsnya. Tinggal masukkan kode ID sertifikat halalnya. Nanti akan terlihat di sistem gitu ya. Betul. Ada produk sesuai dengan ini. Iya. Dan bahkan saran kami sebenarnya ke teman-teman UMKM yang sudah dapat sertifikat halal. Nah, ketika teman-teman dapat sertifikat halal nih, itu kan ada barcode tuh. Di sertifikat halalnya. Ada. Nah, kalau mau lebih mudah, barcode itu salin cantumkan ke kemasannya. Wah, itu. Jadi ketika konsumen membeli suatu produk, scan. Ya, misalkan betul enggak ini? Di scan akan muncul. Tapi kalau kita melihat sekarang di bawah produk enggak ada cantumkan begitu. Apakah memang tidak diarahkan oleh pihak BPJS atau Pelut atau bagaimana? Nah, memang sih secara regulasi memang belum mewajibkan. Yang diwajibkan hanya logo halal tadi dengan nomor sertifikat ID halalnya. Tapi kalau untuk pencantuman barcode itu memang belum diwajibkan, tapi disarankan. Supaya apa? Lebih memudahkan konsumen. Nah, sama juga dengan izin edar. Nah, untuk izin edar BPOM sendiri, selain ada nomor izin edar BPOM RI MD-nya, di situ juga wajib. Nah, kalau BPOM wajib mencantumkan juga barcode BPOM-nya. Makanya kalau misalkan ada produk nih kita dapat, dia ada tulisan BPOM RI MD, wajib mencantumkan juga kode barcode, bukan barcode, QR code. Wajib juga mencantumkan QR code-nya. Ya, tujuannya apa? Supaya begitu di scan akan muncul nomor, apakah nomor tersebut sesuai dengan yang ada di kemasannya. Oh gitu. Baik. Ini kan terkait juga harus dicantumkan BPOM juga kan? Ya, itu sebagai standarnya, betul. Apakah cukup halal itu saja atau harus ikut juga BPOM dalam suatu produk itu? Ya, untuk produk makanan minumannya. Teman-teman. Jadi yang wajib adalah izin edar. Izin edar jelas. Izin edar ini dalam hal ini terbagi dua lagi. Ada produk risiko rendah, ada yang di atasnya menengah rendah atau produk risiko tinggi. Nah, untuk produk-produk risiko rendah, dia bisa dapat izin edar PIRT. Pangan industri rumah tangga. Tingkatannya lagi. Ada. Nah, ketika produknya berupa produk risiko tinggi, nah wajib BPOM, tidak boleh PIRT. Begitu. Nah, contoh saja paling mudah. Semua produk frozen food. Frozen food, Semua produk frozen food izin edarnya adalah BPOM. Ketika ada frozen food izin edarnya PIRT. Jelas salah. Jelas keliru. Semua produk frozen food masuk kategori produk risiko tinggi. Otomatis izin edarnya adalah BPOM. Bukan PIRT. Walaupun dia dapat sepertiga halal gratis, dia izinnya tetap BPOM juga. Contoh misalkan bakso ikan. Bakso ikan kan bakso ikan bahan bakunya adalah ikan. Ikan bisa dapat sertifikat halal gratis. Tapi ketika bakso ikannya ini dalam bentuk frozen, maka izin edarnya wajib BPOM. BPOM, Bapak paham ya. Kecuali dia kerupuk.
Itu Kerupuk ikan. iya kuliah ya. Iya. Sama-sama bahan baku ikan. Sama-sama bahan baku ikan. Tapi ketika ikan ini diolah menjadi bakso frozen, berarti dia wajib BPOM. Ketika ikan ini berubah menjadi kerupuk ikan, produk kering resiko rendah, PIRT. PIRT. Paham. Tapi sama-sama tetap wajib halal. Wajib halal. Iya ini. Tadi kan yang ketika luar itu kita unggas ya. Unggas itu masuk. Kalau kerupuk kulit, kan ada kerupuk kulit sapi. Betul. Itu jatuhnya mungkin pelaku usaha kecil yang memproduksi ini. Itu jatuhnya ke gratis atau reguler ini? Nah, untuk halalnya. Nah, kalau kerupuk kulit sapi, misalkan tentu pertama acuannya adalah apa bahan utamanya. Apa bahan utamanya? Kerupuk kulit sapi, bahan utamanya sapi. Jelas? Jelas ya, jatuh reguler. Ini cerita Jawa. Saya bahkan pernah Bang Rian dapat jadi ini agak lucu juga sih. Jadi pernah ada seseorang mengatakan ke saya lebih memilih daging impor daripada daging lokal. Kok bisa? Harga. Kenapa kita lebih suka daging impor dibanding daging lokal? Salah satu alasan utamanya karena hampir bisa dipastikan semua produk daging impor pasti ada halalnya. Iya betul ya. Jangan harap itu daging impor bisa masuk Indonesia kalau tidak ada halalnya. Dari sisi kehalalan jelas. Iya jelas. Bahkan ada aturan kita masuk barang. Untuk daging lokal sendiri, ya tentu kalau misalkan mau cek apakah ini halal atau tidak, tentu harus yang bersertifikat dari RPH. Dan tentu dong kita tidak mungkin datangi penjual daging ayam datangi penjual daging sapi, deng halal jini ayam tak? Iya. Ya, tapi kembali ke kalau mulai di segar, pasti orang bilang lokal. Kalau segar. Jadi kenapa banyak orang sukanya lokal karena tadi kesegarannya. Tapi dari kehalalannya. Masih. Pasti kita memilih bismillah pasti halal kok. Iya. Modal bismillah pasti halal juga. Tidak. Tapi kan ya itu tadi jadi persoalan sebenarnya. Kenapa memang pemerintah mewajibkan ini sertifikat halal, terutama untuk RPH RPU? RPH ini. Karena pertama RPH RPU adalah pemasok utama untuk semua rumah makan. Betul. RPH RPU adalah pemasok utama untuk semua rumah tangga. Berarti fokusnya di situ sekarang. Ya, memang itu wajib RPH RPU. Iya. Semua catering, SPPG tadi, dapur dan seterusnya semua bergantungnya ke RPH RPU. Ketika tidak memiliki label tersebut akan ditolak produknya gitu ya. Bahkan akan dievaluasi usahanya. Iya, setelah lewat 18 Oktober nanti. Makanya ini teman-teman yang bergerak di bidang RPU, rumah potong unggas, segera urus itu ayam tak, bebek tak supaya bisa dapat sertifikat halal. Baik. Karena ini sangat penting. Kenapa? Tentu tadi sebagai jaminan keamanan untuk konsumen. Iya. Ini kan kita mungkin di mana-mana selalu menghalau-halaukan ke masyarakat tentang batas ini untuk pengurusan sertifikat. Ada tidak program dari PUT sendiri itu jemput bola? Kan mungkin tidak maksimal kalau hanya melalui media streaming. Betul. Karena terkadang juga konsumen kita kan ndak mungkin gaptek medsos apa. Itu ada tidak program itu supaya lebih maksimal lagi? Ya betul Pak. Jadi memang kita di PUT juga sendiri kita sudah jalin kerjasama dengan teman-teman dari LP3H, lembaga pendamping proses produk halal. Jadi untuk jemput bolanya sendiri memang kita pertama sering edukasi ke teman-teman UMKM, terus yang kedua kita aktif juga turun ke lapangan. Jadi teman-teman konsultan ini juga sering aktif turun ke lapangan ketika misalkan ada teman-teman yang butuh bantuan, pasti akan kita cek semua juga. Sudah adakah NIB-nya, sudah adakah izin edarnya, sudah adakah halalnya, itu semua akan pasti kami cek. Dan bahkan sebenarnya untuk pembuka pintu mendapatkan sertifikat halal itu adalah nomor induk berusaha. NIB. Nah, jadi teman-teman yang bahkan belum punya NIB, ya sebelum urus halal wajib dulu NIB-nya. Itu tahap awalnya. Tahap awalnya dulu, karena
gerbang utamanya. Ya, gerbang utama. Tidak bisa lagi masuk ke gerbang berikutnya, pintu berikutnya kalau gerbang utama ini belum terbuka. Oh iya. Nah, ini adalah NIB, nomor induk berusaha. Baik. Oke, mungkin saya posisikan diri saya sebagai pengusaha. Oke, tadi ada berbayar untuk penerbitan sertifikasi, ada 150 paket 3 juta atas. Betul. Kan didampingi oleh konsultan. Itu sebenarnya itu konsultan bagaimana posisinya, berbayarkah, gratiskah atau bagaimana nih Pak Bang Yus? Kita di konsultan Plut sendiri itu gratis. Jadi teman-teman yang butuh pendampingan usaha, kita di Pusat Layanan Usaha Terpadu itu melakukan pendampingannya alhamdulillah gratis. Bahkan saya sendiri saya tangani desain kemasan, bahkan kami bukan desain grafis tapi desain gratis. Oh iya, itu desain gratis. Berarti mengawal betul ini pengusaha kita yang sampai terbit itu ya. Ya, jadi memang tujuan utama kita membantu sebenarnya. Ini sistem konsultan ini berbasis tatap muka langsung kah? Atau bisa mungkin melalui non tatap muka, mungkin di telepon Pak, bagaimana ini, bisa tidak? Ya tentu. Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang berada di dekat di misalkan Makassar dan sekitarnya, kalau ada waktu bolehlah jalan-jalan ke Plut. Tentu lebih enak bicara, lebih lepas bicara kalau misalnya ketemu langsung. Nah jadi kita di Plut Sulsel itu terbuka mulai dari Senin sampai Kamis. Kenapa Jumat? WFH. Oh iya WFH. Work from home. Nah, jadi untuk yang di teman-teman berada di wilayah Makassar dan sekitarnya, kalau ada waktu boleh jalan-jalan ke kantor kita di Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di mana? Di Jalan Metro Tanjung Bunga. Tepatnya di satu kompleks dengan Mall Pipo. Oh iya, satu kompleks Pipo dan pas hotel dengan Hotel Rindra. Walau di situ. Di situ ada. Jadi cukup cari di Google Map. Sulsel itu sudah ada di Google Map. Oke lah. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak ada UPT Plutnya. Ya, betul. Mungkin orang lebih seret ke Plut dibandingkan ke instansi lain. Itu bagaimana bisa konsultasi ke Plut? Nah, makanya ada hotline Plut. Kalau Bang Rian buka tadi websitenya kita, di situ ada Nia Plut. Oh iya. Nah di situ teman-teman klik itu bisa konsultasi langsung dengan semua konsultan Plut lewat WA. Oh iya WA. Betul. Jadi tinggal diklik, di situ ada mau konsultasi dengan siapa, tinggal diklik nanti akan diarahkan. Oh diarahkan langsung. Bisa langsung chat langsung. Jadi teman-teman yang dari daerah, mau jauh-jauh dari Lutim, datang ke Makassar, ya kita sudah kemudahan. Ya, kita kasih kemudahan juga untuk teman-teman yang butuh informasi, butuh pendampingan, insya Allah kita bantu. Betul, berjalan betul ini pengabdi masyarakat betul ya sebagai ASN. Nah tadi sempat di awal-awal, sedangkan tadi Pak Gubernur ada program Kota Leguler. Ya, itu bagaimana itu maksudnya itu program itu tadi? Nah jadi tahun ini alhamdulillah Bapak Gubernur Sulsel sendiri sudah membuat program untuk membantu UMKM yang tidak bisa dapat halal sprinkler yang gratis. Karena kan tadi ada beberapa kriteria itu. Iya. Nah contoh misalkan tadi abon ayam, bakso ayam, dan jatuhnya reguler. Bahkan Bang Rian, semua depot air minum. Semua depot air minum jatuhnya reguler. Oh depot air minum reguler. Oke. Depot air minum itu jatuhnya reguler bukan self-declare. Ya karena mungkin pasti kalau misalnya mau bilang masa air minum juga harus ada halal. Itu saya lagi tadi. Betul enggak? Nah tapi ini yang penting diketahui juga oleh terutama konsumen. Jadi di depot air minum itu kan pasti ada filternya. Iya betul, jelas tuh. Itu pasti ada filternya. Nah filter itu kadang-kadang mohon maaf ada yang terbuat dari tulang babi. Oh ada? Ada. Banyak bahkan. Nah, makanya hati-hati untuk teman-teman yang punya usaha depot air minum. Jangan pernah beli filter yang tidak ada logo halalnya. Begitu. Ada kejadian? Ya. Ada jual filter yang bahan dasar tulang babi? Ya, karena kan masih kita masyarakat masih belum teredukasi dengan baik, masih belum dapat informasi dengan luas lah tentang sertifikasi halal ini. Jadi mungkin pokoknya mau beli filter air minum, ini ada dijual. Kita perhatikan nih sertifikat halalnya. Makanya tidak mungkin kan filter di situ terbuat dari ini kan. Enggak mungkin. Ya, intinya filter lah. Nah, ternyata di filter itu ada beberapa komposisi filternya itu
terbuat dari tulang babi. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi pastikan teman-teman yang punya depot air minum, pastikan Ki, saya sampaikan lewat forum ini, lewat RRI Pro 4, jangan pernah Ki beli filter yang tidak ada sertifikat logo halalnya. Oh, termasuk depotnya harus memiliki sertifikat Betul. halal. Nah makanya itu tadi titik kritisnya di situ sebenarnya. Oh, baik. Kalau masa kan Begitu ya kosmetik. Nah kan apalagi ini misalkan ibu-ibu atau cewek-cewek nih, kan pasti pakai kosmetik. Iya. Paling sering itu pakai kuas. Bulu. Itu masalahnya. Bahkan kue. Betul. Oh iya. Kan dulu pernah kita protes toh? Iya. Masa kuas juga harus ada sertifikat halal? Ternyata orang tidak tahu sumber ini dari mana. Betul. Oh Inilah pentingnya iya. kita berikan edukasi ke teman-teman, ke masyarakat, bahwa ternyata ada hal-hal seperti ini yang mungkin selama ini kita tidak terpikirkan oleh kita. Oh iya ya betul. Saya terpikirkan. Ya mungkin depot yang biasa, biasa ini. Mungkin orang, ternyata, ini sampai segitunya. Luar biasa, ini informasi penting ini ya. Nah tadi kan programnya Pak Gubernur, itu ada kota, itu maksudnya kan jatuhnya reguler. Betul. Itu gratis. Atau berbayar sebenarnya, tapi kenapa gratis? Karena Pemprov yang bayarkan. Kotanya berapa? Tahun ini 152. Sudah terpenuhi berapa? Sudah terpenuhi. Kemarin terpenuhi. Ya, oke. Kemarin itu alur pengurusannya adalah lewat kabupaten kota. Baik. Jadi lewat Dinas Koperasi UKM Provinsi menyebarluaskan informasi ke semua kabupaten kota. Jadi kabupaten kota lah yang mendata UKM-nya yang mau dapat sertifikat halal. Nah, itu baru kita berarti rekomendasi. Betul. Oh, baik. Lewat kabupaten kota. Oh, baik. Dan bahkan itu juga sudah jauh-jauh hari kita sudah sebarluaskan informasinya. Berarti banyak peminat sekali. Apalagi nih batas ini. Orang cari data. Batas ini teman-teman ya. Jadi masih ada waktu bulan ini, sekarang akhir bulan Juli, kurang lebih 2-3 bulan lah. Ya, ini yang penting konsultan sudah stay by ini. Ini sudah kelihatan nih bola mata dari Bang Yus ini sudah hitam-hitam, mungkin begadang-begadang ini saking banyak konsultasi ini. Bang Yus ini sudah di penghujung acara ini Bang Yus. Mungkin ada mau sampaikan kepada pendengar kita, masyarakat kita, mungkin berhubungan dengan topik kita utama ini, apa yang kita mau, mungkin closing statement lah Bang Yus, silakan Bang Yus. Ya, mungkin closing statementnya, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama, nanti diambil. Intinya teman-teman, sekarang masih ada waktu. Ya. Hari ini tanggal 22 Juli. Ya, 20 Juli. Masih ada waktu sampai dengan 18 Oktober 2026. Oh, 18 Oktober. Ya, 18 Oktober. Makanya WHO. Wajib halal Oktober. Masih ada waktu, teman-teman, karena sekarang kewajiban sertifikasi halal sudah mandatori. Artinya tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, makanya masih ada waktu, teman-teman yang belum dihalalkan segera sebelum Oktober. Bukan yang 2 insan ya. Itu beda, ini makanan minuman dan produknya. Ya, baik. Tapi ketika lewat dari Oktober, apa yang menjadi ancaman ini? Ya, konsekuensinya tadi tentu pertama peringatan tertulis, kemudian teguran dan seterusnya, sampai dengan yang paling parah itu tadi penarikan produk dari pasar. Nah, makanya teman-teman pengusaha segera. Ya, bukan ini sampai seumuran lah sertifikatnya. Ya, sudah tidak pakai lagi 2 tahun. Mungkin itu mungkin itu ketakutan dari pengusaha sebelumnya. Aduh, bayar lagi, terus lagi. Itu menjadi ternyata ada aturan baru ini 1 kali pengurusan. Betul. Walaupun tetap akan dievaluasi gitu ya. Ya. Baik. Bang Yus atau Pak Muhammad Yusri, makasih sempat hadir di RRI Pro 4. Sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Bang Yus. Menarik ini sebenarnya. Banyak mau dibahas ini, produk apa ini kira-kira, termasuk tas apa kan, itu banyak, itu sepatu. Saya hampir juga kemarin, wah ini baru sepatu ini, saya mau beli nih. Bang istri, oh jangan, ini ada tandanya. Apa? Oh, bahannya. Ya, kulitnya betul. Betul. Ternyata tidak hanya makan minuman, non makanan juga ternyata harus perlu halal ya. Betul. Baik, makasih Bang Yus. Siap, makasih Bang. Sudah hadir di RRI, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tentunya mungkin suatu saat kita akan undang lagi, jangan bosan-bosan Bang Yus. Ya. Mungkin saya Bang Rian dan Bang Yus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Teras UMKM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.